Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita berada di hari pertama dari bulan pertama di kalender baru Hijriyah 1448 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadikan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambari alaihi rahmatullah, dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab tentang upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Taib. Kita sekarang masuk dalil ketiga. Dalil terakhir yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Ali bin al-Husain rahimahullahu ta'ala. Ali bin Husain ini cucunya sahabat Ali. Beliau adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau termasuk salah seorang tabi'in yang paling utama dan paling berilmu, ya, sebagaimana kakeknya, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau menyampaikan annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau pernah melihat seorang laki-laki mendatangi celah inda qabrin Nabi, yang ada di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, lalu dia masuk ke sana. Fayad'u, lantas dia berdoa. Fanahahu, maka Ali pun, yakni Ali bin Al-Husain, melarangnya. Wa qala, dan beliau berkata, ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi, maukah engkau aku sampaikan hadis yang telah aku dengar dari bapakku, an jaddi, dari kakekku, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai 'id, sebagai tempat perayaan, tempat berkumpul. Wala buyutakum qubura, dan jangan pula kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum. Dan bersalawatlah kalian untukku, karena sesungguhnya salam kalian itu pasti akan sampai kepadaku dimanapun aku berada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, riwayat ini diriwayatkan dalam Al-Mukhtarah, yakni diriwayatkan oleh Ad-Dhiya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Abi Daud dalam Sunannya, dan yang lainnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan riwayat ini riwayat yang sahih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penjelasan secara global dari hadis ini, Ali bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala di dalam riwayat ini mengabarkan kepada kita bahwasannya beliau pernah melihat seorang laki-laki berdoa kepada Allah di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia melarang orang tersebut melakukan itu, sembari menyampaikan dalil dengan hadis Nabi yang terkandung di dalamnya larangan bolak-balik ke kubur beliau untuk berziarah, dan juga terkandung larangan mengosongkan rumah-rumah dari beribadah kepada Allah, dari berzikir kepadanya di dalam rumah, sehingga menyerupakannya dengan kuburan. Dan juga mengabarkan bahwa salawat dan salam seorang muslim itu akan sampai kepada beliau dimanapun tempat seorang muslim yang mengucapkannya itu berada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan bab kita sangat jelas, yakni pada kalimat la tattakhidhu qabri 'idan. Kemudian semua dari hadis ini ya, termasuk wala buyutakum qubura, dan apa yang kemudian dicontohkan oleh Ali bin Al-Husain di dalam menegakkan yang namanya nahi mungkar, menutup celah-celah yang mengantarkan manusia kepada dosa besar, dosa kesyirikan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Al-Qara'awi di sini. Pertama, wajibnya mengingkari kemungkaran. Ini yang dilakukan oleh Ali bin Al-Husain kepada orang yang masuk lorong dekat kubur Nabi dan dia berdoa di situ. Ini ngadoanya kepada Allah ya. Orang yang ditegur, orang yang dicegah ini berdoanya kepada Allah, tapi di sisi kubur Nabi. Itu sudah dicegah, diingkari. Bagaimana yang kemudian berdoanya kepada sahibul kubur? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka lebih wajib lagi diingkari. Yang kedua, diharamkannya mendatangi kuburan Nabi secara sengaja untuk tujuan berdoa. Kalau kubur Nabi saja tidak boleh diseperti-itukan, maka bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lainnya?
Ya, sengaja untuk berdoa di situ tidak boleh. Ini buktinya dicegah, diingkari oleh Ali bin Al-Husain. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya cukup kalau ziarah ya ziarah saja. Mendoakan assalamu ala nabi, ya, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan begitu. Taib. Habis itu kita kemudian mengingat kematian, mengingat kehidupan akhirat. Setelah itu sudah berlalu. Itu yang diajarkan ya di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Diharamkannya mengosongkan rumah dari ibadah kepada Allah, dari berzikir kepadanya di dalamnya. Diharamkan pula salat di kuburan, karena kuburan bukan tempat salat. Maka larangan Nabi di sini, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya rumah itu tidak dipakai salat. Maksudnya rumah itu tidak dipakai zikir, tidak dipakai baca Quran, tidak dipakai untuk melakukan amal-amal saleh yang bisa dilakukan di dalam rumah, termasuk di dalamnya salat sunnah. Kemudian memberikan pendidikan kepada istri dan juga anak-anak, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalamnya, menjauhkan rumah kita dari dosa dan maksiat. Nah, kalau kita menjadikan rumah kita makmur dengan nilai-nilai keimanan dan juga amal saleh, maka berarti kita selamat dari larangan ini. Sebaliknya, kalau kemudian rumah itu nggak dipakai ibadah, tidak ada salat di dalamnya, tidak ada baca Quran di dalamnya, kemudian tidak ada zikrullah di dalamnya, yang ada hanya dosa dan maksiat, waliyadzubillah, maka sama saja kita menjadikan rumah kita itu seperti kuburan. Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, diharamkannya salat di kuburan. Jelas ya? La tusalli ilal kubur. Ya, jangan salat menghadap kuburan. Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, dan tidak boleh mengubur orang di dalam masjid. Ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian di dalam riwayat ini terdapat penjelasan bahwa ucapan salam yang diucapkan seseorang akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik jauh maupun dekat dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat bisa dimanapun. Kita ada di Indonesia saja tetap bisa salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan sudah ditegaskan bahwa salawat itu pasti akan sampai kepada beliau. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang yang telah wafat mendapatkan manfaat dari doanya orang-orang yang masih hidup. Nah, itu diantara perkara yang bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, yakni doanya orang-orang yang masih hidup. Maka di sini berarti ada anjuran untuk selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Doanya bagaimana? Bisa secara khusus, bisa doa secara umum. Kalau secara khusus ya berarti kita mendoakan secara khusus, ditujukan kepada fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan fulan bin fulan, berikan rahmat kepadanya,
ampunkan segala dosa dan kesalahannya, terima amal ibadahnya. Kita nyebut fulan bin fulan. Nah, ini secara khusus untuk orang yang meninggal dunia. Atau secara umum kita niatkan untuk siapapun dari muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Ya, dengan doa misalkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Atau doa yang sering dibaca para ulama, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau kita menunjukkan kepada seseorang yang kita khususkan, ya berarti cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan demikian seterusnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ya, di antara yang paling dibutuhkan orang yang sudah meninggal dunia itu ya doa-doa. Kalau dia orang tua, doa anak-anaknya. Kalau yang meninggal itu barakallahu fikum, ya, seorang anak, ya doa dari orang tuanya. Dan demikian seterusnya. Sesama muslim, mereka sangat butuh ya doa kaum muslimin yang masih hidup. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, kaitan hadis ini dengan judul bab. Kaitan hadis ini dengan judul bab dan dengan pembahasan tauhid. Dari sisi hadis ini menunjukkan haramnya membiasakan diri bolak-balik ke kubur Nabi untuk tujuan berdoa dan yang lainnya. Larangan ini tentunya sebagai bentuk tindakan melindungi tauhid yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus menutup setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan anti kuburan, bukan anti ziarah, bukan. Itu namanya salah paham, ya, gagal paham. Tapi yang dimaksud adalah membiasakan diri bolak-balik. Kenapa? Karena ini rawan untuk kemudian akhirnya orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka ikuti petunjuknya, ikuti aturannya. Kalau tidak seperti itu, ya mudah orang itu terjerumus. Coba perhatikan orang-orang yang memang hobinya begitu. Bahkan itu dianggap ibadah terbesar, melebihi sholatnya mereka, melebihi ibadah-ibadah yang lain. Kalau yang satu itu pokoknya tidak boleh absen, gitu ya. Bahkan dalam segala keadaan, mau ngapain saja rujukannya kuburan, gitu kan. Ada yang sakit, rujukannya kuburan. Ada yang tertimpa musibah, rujukannya kuburan. Ada yang sedang susah, rujukannya kuburan. Mau Ramadan, rujukannya kuburan. Selesai Ramadan, rujukannya kuburan. Mau buka usaha, mau dagang, rujukannya kuburan. Mau hajatan, rujukannya kuburan. Oh, itu bahaya, ibu. Bukan tidak boleh ziarah kubur, tapi membiasakan diri seperti itu dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena itu wasilah yang sangat besar mengantarkan seseorang kepada ta'zim,
pengagungan kepada sahibul kubur. Untuk selanjutnya puncak-puncaknya bisa menuhankan, memberhalakan kuburan. Nah itu bahayanya. Dan ini kalau nggak diindahkan, maka terjerumus orang itu. Ya buktinya akhirnya begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berhati-hati. Orang itu kalau coba-coba tidak mau mematuhi batasan-batasan syariat Allah dan Rasulnya, maka dia akan tersesat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kalau sudah tersesat, ya susah. Apalagi tersesatnya semakin jauh. Tidak usah tersesat dalam itu ya. Kita tersesat sama Google Maps saja kan susah. Gitu ya. Tiba-tiba dibawa ke dalam hutan. Gitu ya. Jalannya buntu. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka berhati-hati. Justru ini kasih sayang Nabi yang ingin menjaga kemurnian tauhid umatnya, menutup semua celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada mulahadzah, ada catatan penting yang harus diperhatikan. Bersusah payah melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur Nabi hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah kalian bersusah payah melakukan safar panjang, safar besar dengan perbekalan yang besar pula, kecuali untuk ketiga masjid. Pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian wa masjidi hadza, dan masjidku ini, yakni Masjid Nabi, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang ada di negeri Palestina. Hanya tiga ini saja, selainnya tidak boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita ke Madinah itu untuk apa, Bu? Untuk ke Masjid Nabawi. Tujuannya itu. Nah, karena kubur Nabi di situ, kita ikutkan juga amalan ziarah kubur, ziarah kubur Nabi, ziarah kubur Baqi. Tapi bukan itu tujuan intinya. Tujuan intinya adalah salat di Masjid Nabawi, beribadah di dalamnya, belajar ilmu agama di dalamnya. Itu yang terpenting. Jadi ibu, kalau seandainya ada orang ke Madinah, dia tidak ziarah kubur Nabi, hanya sholat di Masjid Nabawi, boleh tidak? Boleh, karena itu inti tujuannya. Karena sebagian orang ada yang anggapnya kualat kamu nanti, gitu kan? Masa ke Masjid Nabawi nggak ziarah kubur Nabi, gitu ya? Taib, ibu yang dirahmati Allah, yang jadi sasaran itu masjidnya, bukan kuburannya. Kuburannya itu diantara amalan yang mengiringi dan ikut di dalamnya, bukan yang menjadi tujuan utama. Barakallahu fikum. Maka berdasarkan ini, siapa yang bersusah payah melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk sholat di Masjid Rasulullah, tidak ada dosa baginya. Namun siapa yang bersusah payah melakukan perjalanan jauh tapi maksudnya adalah mendatangi kuburan, maka dia telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayang perjalanan jauh itu harusnya berpahala, ini malah menghasilkan dosa.
cerita jamaah yang pernah naik ke Jabal apa namanya? Yang ada tugu putihnya itu, Bu. Di Arafah itu. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya? Saya belum pernah naik gitu ya. Lagian ngapain capek-capek gitu ya. Tapi ada yang pernah naik cerita itu Ustadz, ya tugu putih itu semuanya tulisan. Ada yang nggak tahu sekarang ya, mungkin sudah dibersihkan atau gimana. Tulisan macam-macam. Dan rata-rata yang nulis di situ siapa? Warga Konoha, gitu ya. Ada yang ngubur ngubur KTP, gitu ya. Ada yang ada 2 foto gadis dan foto bujangan, berarti mungkin pengen dijodohkan di situ. Karena ada yang bilang katanya di situ Nabi Adam dan Hawa bertemu, gitu ya. Macam-macam di situ. Ada juga yang cerita jamaah haji yang senangnya ngumpulin pasir padang Arafah. Ya. Dikumpulin ya kerikilnya, pasirnya, nggak tahu buat apa itu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini kan ngawur, yang begini ini ngawur. Dan itu gambaran orang yang berangkat ke tanah suci tanpa bekal ilmu syar'i. Ya begitu modelnya. Modelnya begitu. Kasihan. Itu yang dikatakan para ulama, ya. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara niat yang salah. Bahkan amalan besar jadi berubah, harusnya menghasilkan pahala besar malah menghasilkan dosa besar. Pulang bukan bawa haji mabrur, tapi bawa haji mabur, ya. Haji yang ngawur. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ada orang juga pulang haji tidak mau sholat. Ada, Bu? Ada nggak Pak Haji Bu Hajah tapi nggak sholat? Ada. Dan anehnya itu berdalil, nggak sholat berdalil. Sudah dirapel di Masjidil Haram, gitu ya. Kan 1 kali sholat 100.000 kali sholat. Disangkanya itu hitung-hitungan jumlah. Ya bukan itu maksudnya. Itu maksudnya pahala yang sedemikian besar ketika kita sholat di sana dibandingkan pahala sholat di masjid biasa. Bukan berarti kita dikatakan sudah 100.000 kali sholat. Sok hitung saja katanya 100.000 kali sholat itu berapa tahunan itu, gitu ya. Jadi sudah dirapel di sana. Nah ini hajinya tidak membawa keberkahan. Berangkat haji Masya Allah bararuni, gitu ya. Di jilbab, bahkan ada yang pakai nikob. Nanti pulang dari haji bubulucun lagi, gitu ya. Umbar aurat lagi. Jadi nggak ada bekas-bekas hajinya. Nah itu gambaran bahwa hajinya tidak mabrur. Kalau hajinya mabrur, dia sepulang ibadah haji itu lebih baik keadaannya. Sebelum haji tidak tutup aurat, pulang haji tutup aurat. Nah itu namanya haji mabrur. Sebelum berangkat haji pelit, pedit, ya. Pulang dari haji jadi dermawan. Sebelum berangkat haji dia tidak sholat, pulang dari haji dia sholat 5 waktu, bahkan laki-laki berjamaah di masjid. Nah itu baru haji mabrur. Sebelum berangkat haji suka musuhan sama tetangga, sepulang haji dia jadi baik sama tetangga. Nah itu namanya haji mabrur. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Jadi orang yang diberi kemudahan bisa berangkat ke sana jangan disia-siakan. Urutannya jelas ya. Masjid paling istimewa itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada juga masjid yang punya keistimewaan namanya Masjid Quba. Barakallahu fikum.
Bahkan masjid-masjid biasa yang ada saat ini yang bersih dari kemungkaran sejatinya juga memiliki keistimewaan dibandingkan tempat-tempat biasa yang ada di atas permukaan bumi ini. Saya tanya ke ibu, masjid yang di komplek ibu dengan rumah ibu istimewa mana? Masjid. Masjid itu khairu biqa'il ard. Masjid itu sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Orang yang punya keterkaitan, keterikatan dengan masjid itu nanti akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Jadi ibu kalau punya suami, kok tempat favoritnya itu masjid, bagus itu. Harusnya ibu bersyukur. Dikit-dikit mau ke masjid, dikit-dikit mau ke masjid. Bagus. 5 waktu di masjid terus. Ibu harusnya bersyukur. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Daripada di tempat lain gak karu-karuan kan begitu. Mau kemana mas? Nongkrong di kafe. Sama siapa? Sama teman kantor. Padahal sama siapa bu? Ya. Barakallahu fikum. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu masjid-masjid selain 3 masjid tadi tetap memiliki keistimewaan karena masjid itu sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini. Barakallahu. Alhamdulillah bab ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di bab berikutnya. Ini nanti saja ibu. Nanti kita bahas bab majaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awsan. Keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Iya, memang kebuktian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang melakukan ritual pesugihan itu, coba kalau di zaman sekarang kan tidak tertutup ya. Segala sesuatu gampang ditelusuri. Ada orang-orang bikin konten di tempat pesugihan. Itu isinya berhala-berhala ibu. Dan yang datang ke situ mayoritas itu KTP-nya Islam. Jadi misalkan mau datang ke tempat petilasan siapa, Nyi Roro Kidul misalkan. Itu patung Nyi Roro Kidulnya ada. Dan di situ mereka muja-muja melakukan ritual, mempersembahkan sesaji. Dan di mana-mana tempat-tempat begitu itu mesti ada berhalanya. Ada patungnya. Di tempat-tempat mereka melakukan pemujaan, di tempat-tempat melakukan ritual. Itu selalu ada di situ. Ya. Artinya, ya kalau orang sembah sungkem di situ, melakukan ritual, mereka tidak hanya dengan jasadnya memperbudak diri, tapi juga dengan hatinya yang penuh pengagungan. Demi apa? Demi tercapai cita-citanya. Dan ngeri-ngeri ibu, orang-orang yang datang ke situ tuh rata-rata bermasalah. Bermasalah. Itu yang akhirnya dikontenkan. Kan ada yang luar biasa ya, punya keberanian. Dia bikin konten di tempat pesugihan di Gunung Kawi. Ada orang Gunung Kawi sini? Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mau masuk ke area pemujaan situ, ada daftar masuknya, ada buku kayak orang hajatan gitu, tulis buku tamu, namanya siapa, dari mana, hajatnya apa. Itu banyak sekali yang memang orang-orang berhajat, yang
Ajibnya ibu kan dilihatin itu di center, kemudian dibacakan sebagian. Ada yang tulisannya pengen laris bisnis, pengen sukses bisnis MBG, gitu ya. Berarti kan baru-baru ini tuh Bu, ya. MBG kan baru-baru ini ya. Ada yang pengen jadi caleg, pengen jadi anggota dewan, ada yang pengen sukses usahanya, laris dagangannya, macam-macam di situ. Dan itu dari mana-mana, bukan hanya dari Jawa saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada teman kita juga kemarin cerita, beliau kunjung ke saudaranya, adik atau kakaknya di satu kota Jawa Timur, daerah Tuban, ya. Itu cerita orang-orang datang ke kuburan-kuburan keramat itu, sampai ada yang dari Jawa Barat, dari mana-mana, berbus-bus, pakai bis mereka, ya. Itu karena rumah saudaranya di situ, akhirnya sempat ngobrol. Beliau ngobrol, tanya-tanya. Ya ternyata orang-orang bermasalah semua, ya. Taib ibu, kalau kita ini bermasalah, Nabi ngajarin kita kemana rujukannya? Ke Allah. Lo katanya punya Allah yang maha kaya, punya Tuhan namanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa tidak duduk bersimpuh, ruku sujud munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di sepertiga malam terakhir? Ini orang-orang kayak gini meragukan Allah sebagai Tuhannya, sehingga harus datang ke tempat-tempat begitu. Itu balikin modalnya saja berat itu, ongkos bisnya berapa, belum tiket ini dan itu. Barakallahu fikum. Bisa jadi sebagian mereka ngutang dulu, ya, dengan harapan nanti ketika pulang dari sana langsung jadi wong sugih, ya, bisa bayar hutang-hutangnya, macam-macam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini harus diperingatkan umat ini. Kalau orang di luar Islam, ya namanya juga bukan muslim. Tapi kalau Anda mengatasnamakan saya muslim, saya beragama Islam, ini loh ajaran Islam. Melarang keras, menjadikan kuburan itu sebagai id, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, menjadikan kuburan, ya, atau membangun tempat ibadah di atas kuburan. Kita dilarang bersikap ghulu kepada sahibul kubur, siapapun dia. Itu ajaran Islam yang harus Anda pahami, kan begitu. Harus diingatkan umat ini. Karena kuburan ini bukan solusi dari permasalahan. Tempat kita bergantung atas segala permasalahan kita Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah sebagai As-Samad. Kita mengenal Allah sebagai Al-Ghani, Al-Hamid. Tempat bergantung seluruh makhluknya. Allah zat yang maha kaya, maha kuasa, maha terpuji, Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Tugas kita bertakwa, mematuhi batasan-batasan syariatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ya kan? Sudah kita bahas di surat At-Talaq. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi, ya, dan mencukupi segala kebutuhan. Ini harus diyakini oleh kaum muslimin. Kalau mereka menjadikan Allah sebagai sesembahannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar ibadah kepada Allah, maka yang seperti ini harus dipahami. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga kaum muslimin dari dosa kesyirikan, menjaga iman dan tauhid mereka sehingga mereka bisa membentengi diri dari semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Amin Allahumma ya rabbal alamin.
Baik ibu-ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya di bab yang baru. Kita cukupkan saja sampai di sini. Ini aslinya tanggal merah Bu ya? Ya, saya tidak pernah tahu sih tanggal merah gitu ya. Semua tanggal sama saja gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.